إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قضى بالخير والعز لأهل الطاعة والإيمان وبالذل والهوان لأهل الشر والعصيان وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه بشر وأنذر وبلغ وجاهد في الله حق جهاده فلم يترك خيرا إلا دل أمته عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه والتزموا شريعته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan kepada kita, dan bertaubatlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang beriman dengan orang munafik yaitu ketika masing-masing dari mereka memberikan janji. Ciri khas dari orang yang beriman ketika berjanji, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janjinya. Adapun orang yang munafik ketika berjanji, dengan begitu mudah dia melupakan janjinya tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min alamatil munafiqi salasah." Di antara ciri orang yang munafik itu ada 3. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Ciri-cirinya adalah yang pertama, apabila dia berbicara maka dia sukanya berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji maka dia mengingkari janjinya itu. Dan yang ketiga, apabila dia diberi amanah maka dia akan berkhianat.
Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu praktek perjanjian yang sudah mulai meluntur di tengah-tengah masyarakat ialah perjanjian yang dibuat antara seseorang dengan orang lain dalam masalah utang piutang. Tak sedikit dari saudara kita atau bahkan diri kita sendiri yang berani menyengaja lupa dengan janji-janji yang dahulu pernah kita buat, dengan janji-janji yang pernah kita berikan kepada saudara kita. Berjanji akan segera melunasi hutang tidak sampai 1 bulan, namun pada kenyataannya menunggak sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, dan yang lebih parah dari itu sampai melupakan tanggungan hutangnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidakkah kita tahu bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah? Tidakkah kita tahu bahwa hutang yang belum dibayarkan di dunia merupakan salah satu penyebab seseorang tertunda masuk ke dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau anna rajulan kutila fi sabilillahi thumma uhyiya thumma kutila thumma uhyiya thumma kutila wa alaihi daynun ma dakhala al-jannata hatta yuqda anhu daynuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, apabila ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah alias mati syahid, kemudian dia dihidupkan oleh Allah, lalu dia mati syahid untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai yang ketiga kalinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di sisi lain dia memiliki hutang, niscaya dia tidak akan bisa masuk surga sampai hutangnya lunas terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah amalan jihad pun, orang yang mati syahid pun tidak bisa mengalahkan tanggungan hutang. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya melunasi hutang sebelum kematian itu tiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, menepati janji hukumnya adalah wajib selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa menepati janji adalah sebuah kewajiban, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian. Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-1. Ketika Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa perjanjian dalam Islam itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi 6. Ada 6 macam perjanjian dalam Islam, yaitu yang pertama perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, perjanjian antara seorang hamba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan tidak merubahnya. Yang ketiga, perjanjian seorang hamba dengan orang tuanya serta keluarganya, yaitu dengan berbakti dan menjaga tali silaturahim. Kemudian yang keempat, perjanjian seorang hamba dengan sahabatnya. Yang kelima, perjanjian seorang hamba dengan orang lain pada umumnya. Dan di situ beliau memberikan contoh, di antaranya adalah dengan melunasi hutang. Lalu perjanjian yang keenam, kata beliau rahimahullah, yaitu perjanjian antara seorang muslim dengan saudara muslim yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan senantiasa memudahkan kita untuk menunaikan semua janji-janji yang pernah kita berikan kepada saudara kita yang lain. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.